Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwan, akhwat fillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas terselesaikannya video presentasi ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, video presentasi ini kami persembahkan sebagai bahan diskusi mata kuliah Metodologi Studi Islam, program Magister Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang merupakan video presentasi tentang pemikiran Nasir Hamid Abu Zaid yang kami beri judul Menyibak Ketakutan Laki-laki pada Perempuan. Selamat menyaksikan. Menyibak ketakutan laki-laki pada perempuan. Membaca pemikiran Nasir Hamid Abu Zaid. Secara sederhana mungkin bisa dikatakan sejarah perempuan adalah sejarah penindasan. Betapa tidak, sejak masa yang silam di berbagai negara di belahan dunia ini, dalam berbagai agama yang berbeda, perempuan telah ditempatkan dalam posisi yang rendah, bahkan nyaris setara dengan hewan dan benda-benda lain yang bisa diperlakukan dengan semena-mena sesuai dengan selera hati sang pemiliknya. Mereka bisa dijual kapan saja mereka mau, kepada siapa saja, dengan harga berapa saja. Bahkan mereka seringkali harus melayani nafsu birahi sang pemiliknya. Racun, ular, dan api tidak lebih berbahaya dibandingkan wanita. Itulah petuah kuno masyarakat Hindu. Anda boleh mendengar pembicaraan wanita, tapi jangan sama sekali mempercayai kebenarannya. Petuah Cina kuno. Penindasan dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan sepertinya terus berlanjut hingga zaman kontemporer ini. Berbagai alasan dan argumentasi dikemukakan oleh para pelakunya untuk mendapatkan legitimasi terhadap kejahatan yang mereka lakukan. Tidak jarang, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia dijadikan tameng dan senjata penindasan mereka. Begitulah seterusnya, Al-Quran dan hadis telah menjadi ajaran yang ganas dan cenderung menindas di tangan para pembacanya yang diselimuti oleh berbagai kepentingan dan keterbatasan ilmu pengetahuan dan perangkat-perangkat pembacaan teks yang terbatas. Yang amat naif adalah bahwa hasil pembacaan terhadap teks tersebut diklaim sebagai hasil pembacaan yang sempurna, sehingga yang berbeda dengannya harus dibuang, dicampakkan, dan kalau perlu dimasukkan ke neraka, dimurtadkan, dibid'ahkan, disyirikkan. Pada saat itulah, tanpa disadari, mereka telah menempatkan dirinya pada posisi Tuhan, dan mereka sudah seperti Tuhan yang bisa memvonis seseorang masuk neraka atau surga, kafir atau beriman, selamat atau celaka. Presentasi ini mencoba untuk membaca dan mengungkap pemikiran Nasir Hamid Abu Zaid tentang ide-ide kesetaraan gender dalam bukunya Dawairul Khauf Qira'ah fi Khitabil Mar'ah. Buku ini ditulis oleh Nasir di pengasingan ketika ia diusir dari Mesir. Buku yang dipersembahkan untuk istrinya Ibtihal Yunes yang diakui Nasir
tidak hanya sebagai istri, tetapi juga sahabat dan kawan. Secara sederhana, buku ini mengisyaratkan adanya lingkaran ketakutan yang diam-diam diidap oleh kaum lelaki yang hidup dalam masyarakat tradisional konservatif. Jika perempuan sudah mulai bisa berpikir lebih kritis dan dinamis, serta menuntut berbagai hal kepada mereka, ketakutan itu kemudian direfleksikan dengan cara menakut-nakuti perempuan dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan Al-Quran dan hadis, bahkan meminggirkan dan menjauhkan mereka dari keadilan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita kali ini, alangkah baiknya apabila kita ketahui terlebih dahulu biografi dan perjalanan intelektual Nasir Hamid Abu Zaid. Nasir Hamid Abu Zaid lahir di sebuah desa yang bernama Tonto, ibu kota provinsi Al-Ghorbiah, Mesir, pada tanggal 1 Juli 1943. Pendidikan tingginya dari S1 sampai S3 jurusan sastra Arab diselesaikan di Universitas Kairo, tempatnya mengabdi sebagai dosen sejak tahun 1972. Ia pernah tinggal di Amerika selama 2 tahun, 1978 sampai 1980, saat memperoleh beasiswa untuk penelitian doktoralnya. Karena itu, ia menguasai bahasa Inggris secara baik, lisan ataupun tulisan. Ia juga pernah menjadi dosen tamu di Universitas Osaka, Jepang. Di sana, ia mengajar bahasa Arab selama 4 tahun, mulai 1985 sampai 1989. Ia pernah dipromosikan sebagai profesor, tetapi ditolak karena hasil kerja dan pemikirannya yang kontroversial. Belakangan, ia divonis murtad, sebuah peristiwa yang kemudian meramaikan diskursus keagamaan. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Qadhiyah Nasir Hamid Abu Zaid. Pemurtatan Nasir tidak berhenti sampai di situ, tetapi ia masih terus berlanjut hingga pengadilan banding Kairo menetapkan Nasir harus menceraikan istrinya. Semenjak peristiwa itu, ia meninggalkan Mesir dan menetap di Belanda bersama istrinya. Di Belanda, Nasir menjadi profesor tamu studi Islam pada Universitas Leiden sejak 26 Juli 1995 hingga 27 Desember 2000. Ia dikukuhkan sebagai guru besar tetap di universitas tersebut. Akhirnya, Nasir Hamid pun menghembuskan nafas terakhir pada hari Senin, 5 Juli 2010, akibat serangan virus langka yang secara medis belum ditemukan cara pengobatannya. Sementara dugaan, virus tersebut didapatkan dari negara kita, Indonesia, karena ia baru saja pulang dari negara kita. Akan tetapi, istrinya tidak mau menerima dugaan tersebut. Ia tetap menganggap bahwa suaminya memang sudah mengidap suatu penyakit sejak sebelum berangkat ke Indonesia. Nasir Hamid merupakan ilmuwan muslim yang sangat produktif. Ia menulis lebih dari 29 karya sejak tahun 1964 sampai 1999, baik berbentuk buku maupun artikel. Ada 10 karyanya yang penting dan sudah dipublikasikan. Yang pertama, The Al-Quran, God and Man in Communication. Nomor 2, Al-Khitab wa Ta'wil. Nomor 3, Dawairul Khawf, Qira'ah fi Khitabil Mar'ah. Nomor 4, An-Nas, As-Sultah, Al-Haqiqah, Al-Fikr Ad-Dini, Baina Iradatil Ma'rifah wa Iradatil Haymanah. Nomor 5, At-Tafkir fi Zamani Takfir, Iddal Lahl wa Zaif wal Kurafat.
Yang keenam, naqdul khitab ad-dini. Ketujuh, mafhumun nas, dirasah fi ulumil Qur'an. 8. Falsafatut ta'wil, dirasah fi ta'wilil Qur'an inda Muhyiddin Ibnu Arabi. Kesembilan, al-ittijahul aqli fit tafsir, dirasah qatiyatil majaz fil Qur'an indal Mu'tazilah. Yang ke-10, Al-Imam Asy-Syafi'i wa Ta'sis al-Aidiyologiyah wal Wasatiyah. Natsir Hamid juga dikenal sebagai tokoh yang mengenalkan diskursus hermeneutika melalui tulisannya yang berjudul Al-Hermeneutika wa Mu'tilat Tafsirin Nas, termasuk penggunaan hermeneutika dalam berbagai tulisannya. Namun, tawaran ini ditolak secara masif oleh kalangan konservatif dengan alasan hermeneutika adalah metode penafsiran Bible yang tak sepantasnya diaplikasikan dalam penafsiran Al-Quran. Natsir Hamid hidup dalam hegemoni wacana agama Islam yang terisolasi dari dunia ilmu pengetahuan Barat. Perhatiannya yang sangat besar di bidang interpretasi Al-Quran mendorongnya untuk bereksplorasi dengan filsafat Barat seperti rasionalisme, kritisisme, fenomenologi, dan hermeneutika. Pemikiran Natsir Hamid yang seringkali tidak sama atau berseberangan dengan pemikiran para cendekiawan saat itu tentu tampak sebagai pemikiran yang kontroversial. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang Natsir Hamid yang telah bergelut dalam dunia pendidikan dan pemikiran keagamaan dalam waktu yang lama. Ia telah hafal Al-Quran sejak usia 8 tahun. Barangkali ini yang menjadi penyebab mengapa ia memiliki perhatian yang cukup besar terhadap interpretasi Al-Quran dengan menggunakan teori kritik sastra. Hal ini dapat dimengerti karena Natsir mendapat gelar SA di bidang bahasa dan sastra Arab pada Fakultas Sastra Universitas Kairo. Dia juga menyelesaikan pasca sarjananya baik S2 maupun S3 mengambil konsentrasi bahasa Arab dan Islamic Studies. Walaupun ia telah mendapatkan vonis sebagai orang murtad, ateis, kafir, dan vonis nerakawi lainnya, ia tetap bertahan pada pemikirannya. Ia tidak goyah sehingga tidak perlu berhenti berpikir dan menulis. Ia tahu persis bahwa wacana mengkafirkan orang lain itu sudah terjadi sejak lama. Akan tetapi para ulama salaf lebih berhati-hati untuk menilai persoalan hati seseorang. Hanya orang bodoh yang tergesa-gesa menghukum seseorang sebagai orang kafir, kata Al-Ghazali. Muhammad Abduh juga mengatakan, kalau pemikiran seseorang mengandung 100 indikasi kekafiran dan hanya 1 indikasi keimanan, orang itu tetap dianggap sebagai orang beriman. Natsir Hamid adalah tipologi cendekiawan Muslim yang tidak mudah putus asa. Ia terus memperjuangkan apa yang menurut keyakinannya adalah benar, walaupun harus menjalani kehidupan yang seringkali menggetirkan. Tidak jarang, karena pemikirannya seringkali tidak sama, berbeda atau berseberangan dengan pemikiran kebanyakan orang. Ia telah mendapat hujatan, cacian, makian dari berbagai kalangan. Bahkan, dirinya mendapat cap kafir, murtad, sehingga Mahkamah Banding Hukum Keluarga Mesir memutuskan ia harus bercerai dari istrinya, dan secara tidak manusiawi ia harus diusir dari Mesir, meninggalkan negara dan keluarganya, hidup di pengasingan, dan yang terasa sangat memilukan adalah karena ia harus dipisahkan dari para mahasiswanya. Berpikir bebas dan berijtihad sepertinya sudah merupakan nutrisi kehidupannya. Tidak ada yang bisa membelenggu kebebasan berpikirnya. Ia tidak rela jika Al-Quran dan hadis dijadikan senjata untuk menyenangkan kepuasan satu kelompok dan menindas kelompok lainnya.
Al-Quran sebagai firman Allah mesti bisa terus berdialog dan harus bisa menjawab dan merespon situasi kapanpun dan dimanapun. Janji Allah bahwa Dia akan menjaga Al-Quran tidak bisa hanya sekedar dipahami sebagai penjagaannya terhadap keaslian teks, tetapi juga bahwa itu berarti Al-Quran terus terjaga untuk bisa berguna bagi umat manusia di zaman yang berbeda pada saat ia diturunkan sampai pada hari kiamat. Oleh karena itu, ketika Nasr Hamid menemukan model pemikiran yang merugikan atau bahkan menindas orang atau kelompok yang lain dan bahkan cenderung distorsif, ia terpanggil untuk ikut jihad dan berijtihad menyumbangkan pemikirannya untuk bisa dipertimbangkan dalam wacana pemikiran tersebut. Salah satu fatwa yang menggelisahkan dan membuat geram Nasr Hamid adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Kajian dan Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz di Saudi Arabia tentang perempuan keluar rumah atau bekerja di sektor pabrik dengan judul yang sangat melecehkan, Amalul Mar'ah min a'dhami wasailiz zina. Fatwa seperti ini sangat menyudutkan kaum perempuan dan masih banyak persoalan ketidakadilan gender yang tidak luput dari perhatian Nasr Hamid. Selain itu, dalam pandangan Nasr Hamid, bentuk diskriminasi terhadap perempuan di dunia Arab juga terlihat jelas dari struktur bahasa yang mereka pakai. Bahasa Arab membedakan al-ism al-Arabi dengan al-ism al-Ajami. Bahasa Arab juga membedakan antara maskulin atau mudzakkar dan feminim atau muannas. Suatu pembedaan yang menjadikan kata benda Arab feminim setara atau sama dengan kata benda non-Arab Ajami dari segi nilai klasifikasinya. Dalam upaya menangkap pesan Al-Quran, Nasr Hamid memperkenalkan model pembacaan yang ia sebut dengan Al-Qira'ah Al-Siyaqiyah atau pembacaan kontekstual. Metode pembacaan seperti ini diakuinya bukanlah model pembacaan yang sama sekali baru. Ia lebih merupakan pengembangan dari metode usul fikih tradisional di satu sisi dan kelanjutan dari kerja keras para pengusung Nahdhah, terutama Muhammad Abduh dan Amin Al-Khuli di sisi yang lainnya. Perangkat-perangkat yang telah dipakai oleh para ulama usul dalam melakukan interpretasi teks seperti ilmu asbabun nuzul, nasikh mansukh, ulumul lughah dalam rangka melakukan istimbat dalam metode pembacaan kontekstual ini tetap dianggap sebagai perangkat yang signifikan. Perbedaannya hanya terletak pada sisi stressingnya saja. Pertama, jika ulama usul fikih menekankan pada aspek asbabun nuzul dalam menangkap makna, maka pembacaan kontekstual melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas, yaitu keseluruhan konteks sosial historis turunnya ayat. Kedua, jika ulama usul fikih cenderung menganggap asbabun nuzul tidak bersifat waqtiyah atau temporalistik dan tidak terbatas sebagai suatu sebab, sehingga mereka berpijak pada kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, maka pembacaan kontekstual membuat perbedaan antara makna historis yang diperoleh dari suatu konteks pada satu sisi dan signifikansi yang diindikasikan oleh makna dalam konteks sosio-historis penafsiran pada sisi yang lain. Di samping konteks keseluruhan sosio-historis dari masa sebelum turunnya wahyu dalam pembacaan kontekstual, masih ada level konteks lain yang menurut Nasr Hamid perlu diperhatikan karena amat penting. Ia mencontohkan 3 level konteks. Pertama, siyaq tartibin nuzul atau konteks runut pewahyuan, yakni konteks historis kronologis pewahyuan yang berubah karena adanya perubahan urutan bacaan surat-surat dan ayat-ayat dalam mushaf Al-Quran. Kedua,
Konteks narasi, asyak asyar, yaitu konteks yang lebih luas, meliputi apa yang dianggap sebagai perintah atau larangan syara, seperti yang disampaikan dalam bentuk kisah. Ketiga, struktur linguistik at-tarkib al-lughawi, yaitu level yang lebih kompleks dari sekedar struktur gramatikal at-tarkib an-nahwi, karena perlu memperhatikan dan menganalisis berbagai relasi seperti fasal dan wasal, taqdim dan takhir, dzikr dan hadaf, tikror dan lain-lain. Di antara kesalahan dalam memahami teks adalah kesalahan dalam memahami konteks sebuah ayat. Ayat yang muncul dalam konteks deskriptif al-wasf al-Qur'ani tetapi dianggap sebagai tasyri' adalah ayat tentang kepemimpinan atau qawwamah laki-laki atas perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Al-ayah. Yang berimplikasi pada kewenangan laki-laki untuk menghukum perempuan dengan cara mendiamkan, pisah ranjang sampai memukul dalam rangka mendidik mereka. Kebanyakan mufasir dengan mudah mengambil istinbat hukum bahwa qawwamah tersebut milik laki-laki karena laki-laki telah mendapatkan anugerah dari Allah berupa kelebihan atas perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, sehingga hal tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi. Menurut Nashr, ayat tersebut sebenarnya ingin mengungkap bahwa ketetapan tersebut hanya merupakan pendeskripsian tentang perbedaan ekonomi dan sosial yang terjadi di antara manusia. Dengan demikian, qawwamah bukan suatu tasri, karena ia hanya merupakan deskripsi atas suatu kondisi, dan kelebihan laki-laki atas perempuan bukan merupakan ketetapan ilahi, karena ia hanya merupakan kesaksian atas realitas yang harus diubah demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan yang fundamental. Jadi qawwamah adalah tanggung jawab yang ditanggung oleh orang yang mampu dari kedua belah pihak, suami atau istri, laki-laki atau perempuan, atau kerjasama antar keduanya. Bisa juga dipahami bahwa Al-Quran menjadikan keberkahan qawwamah kepada seseorang dengan dua alasan. Satu, al-afdoliyah atau kelebihan, dan al-qudrah alal-infaq, kemampuan untuk memberi nafkah. Akan tetapi secara tegas Al-Quran sama sekali tidak menentukan kelebihan siapa atas siapa. Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan, untuk mendapatkan dan menemukan makna yang tepat atas pembacaan sebuah teks diperlukan kehati-hatian dan penguasaan terhadap perangkat-perangkat pendukung. Pembacaan teks Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari konteks sosio-historisnya karena Al-Quran tidak diturunkan di ruang hampa. Maka aspek tarikhiyat Al-Quran harus selalu dijadikan pijakan dalam melakukan pembacaan, sehingga pembacaan yang dilakukan adalah pembacaan kontekstual, dan humanisme serta keadilan harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan terakhir. Allah penyayang dan maha adil. Tidak mungkin dia menginginkan kesewenang-wenangan, penindasan, dan otorisasi oleh satu orang atau kelompok kepada orang atau kelompok yang lain, termasuk oleh laki-laki atas perempuan. Disinilah letak pentingnya kita untuk selalu berjihad dan berijtihad untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Dan apapun hasil dari perjuangan ijtihad tidak boleh dinyatakan sebagai sebuah bentuk kejahatan, maka siapapun atau pengadilan manapun tidak berhak untuk memvonis seseorang sebagai orang kafir, murtad, dan ahli neraka.
Demikian presentasi singkat kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan tiada gading yang tak retak. Oleh karena itu, segala kritik, saran senantiasa kami harapkan demi perbaikan di kemudian hari. Terima kasih atas semua pihak yang telah membantu terselesaikannya video presentasi ini, terutama kepada Bapak Dr. Muhammad Arfan Muhammad selaku dosen pembimbing kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.